Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudahu ila yaumil qiyamah wa ba'du. Satu hadis pendek, mungkin kalau kita bisa mengingatnya lebih bagus lagi. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad bin Hanbal di dalam musnadnya. Juga disebutkan oleh Al-Imam Al-Haythami di dalam Majma' Az-Zawaid. Dan Syekh Nasiruddin Albani mensahihkannya di dalam silsilah hadis sahih melalui salah seorang sahabi bernama Abdurrahman bin Al-Hadrami. Kata beliau, akhbarani man sami'an Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul, bahwa Rasulullah SAW bersabda, inna min ummati qauman yu'tawna mithla ujuri awwalihim yunkiruna al-munkara. Dah, hanya segitu. Kata beliau, inna sesungguhnya min ummati, ada orang dari umatku. Qauman, sekelompok manusia, kaum. Isinya orang-orang. Yu'taun. Yu'taun itu diberi. Dan masih terus akan berlangsung. Tidak berhenti pada satu masa. Karena menggunakan fi'il mudhari'. Yu'taun. Berarti diberi. Bisa jadi tahun ini, bisa jadi tahun depan, bisa jadi 10 yang akan datang. Yang jelas, akhir dari umat ini. Seberapa yang diberi oleh Allah? Kata Rasul, mithla ujuri awwalihim, seperti pahala orang-orang yang termasuk generasi pertama dari mereka. Ini maksud dengan generasi pertama tentu siapa? Kalau bukan as-sahabah. Kalau kita dengar bahwa ini adalah pahalanya pahala amal sahabat, antum bisa bayangkan sendiri seperti apa. Di dalam hadis yang lain, kata Rasul alaihi salatu wassalam, la tasubbu ashabi, jangan sekali-kali kalian mencaci sahabatku. Kenapa? Karena pahala kalian itu, kata Rasulullah SAW, la yablughu lau anfaqa mithla ahadin zahaban. Kata Rasulullah SAW, kalau seandainya lau anfaqa ahadukum mithla uhudin zahaban, seandainya salah seorang di antara kalian itu berinfak sebesar gunung Uhud, dan itu emas. Gimana tuh ngitungnya? Gunung Uhud gitu gedenya ya, kalau kita pernah ke sana tidak kurang dari 5 km gitu berkeliling, dan tinggi, dan batu, lalu emas. Jadi kira-kira berapa ton itu? Kalau dihargakan berapa sekarang? Jadi kata Rasul, lau anfaqa ahadukum misla uhudin zahaban. Kata Rasul, la yablughu wala nasifah, tidak akan sampai walaupun sekecil apa yang kamu miliki. Jadi ikhwan sekalian, ini adalah besar sekali bagi orang yang beriman, bagi orang yang yakin akan apa yang diberitakan oleh Rasulullah SAW, apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini sebetulnya membuat kita semangat untuk melakukan apa yang disebut dengan ingkarul munkar. Bayangkan, yu'tauna mithla ujuri awwalihim. Kenapa sebabnya? Karena yungkirunal munkar, karena mereka mengingkari kemungkaran. Dan teman sekalian, wajar kalau mengingkari kemungkaran itu pahalanya besar. Karena sebetulnya ingkar mungkar itu lebih besar, lebih susah, lebih sesak dibanding dengan amar ma'ruf. Amar ma'ruf adalah tidak sebesar resikonya. Seperti yang saya sampaikan sekarang kan amar ma'ruf ini. Tapi kalau ingkar mungkar, ada unsur takut, ada unsur segan, ya, ada unsur khawatir, banyak sekali perhitungannya. Sehingga tidak sedikit apa yang pernah kita sampaikan bahwa
Ada orang yang dia tidak melakukan ingkar mungkar karena dia ada unsur haibah, ada unsur si kemungkaran itu memberi dia harisma, memberi dia segan, takut. Nah, hewan sekalian, karena seperti itu, maka kalau kita sebut dengan bahasa kita adalah ada uang, ada barang. Karena ingkar mungkar itu resikonya besar, maka bayarannya juga besar. Tetapi bagi orang yang yakin, bukan tambah mundur, mestinya tambah maju. Karena apa? Ini adalah bukan omong kosong, tapi ini adalah wahyu. Dan hadisnya sahih. Oleh karena teman sekalian, kalau nanti kita kaji, kemungkaran itu adalah sungguh menyebar di berbagai lini. Kemungkaran di rumah, kemungkaran di masjid, kemungkaran di pasar, kemungkaran di sekolah, kemungkaran di tempat walimah, kemungkaran di mana-mana masih ada kemungkaran. Kemungkaran di jalan, kemungkaran di mall, di mana aja, ya tidak. Kemungkaran itu banyak sekali. Nah, jadi kalau kita cari kerjaan sebetulnya banyak sekali. Dan kalau tidak ingin tahu, tidak ingin dengar tentang kemungkaran, maka ada namanya yang disebut dengan uzlah. Uzlah itu menyendiri di hutan, ya udah nggak tahu kemungkaran, betul. Tapi kalau kita selama kita adalah berada di tengah-tengah masyarakat bersama orang, maka kita wajar kalau melihat, menyaksikan kemungkaran. Kalau dia ingin damai, ya dia hidup di hutan, namanya uzlah. Nah, para sekalian, oleh karena itu, ketika kita melihat kemungkaran lalu kita diam, seolah-olah kita mengabaikan janji ini, seolah-olah kita tidak mengimani janji ini, seolah kita tidak percaya dengan janji Allah ini. Dan ini adalah sungguh bagian dari bukti kelemahan iman kita. Dan karena itu, maka teman sekalian, marilah kita tumbuhkan spirit ingkar mungkar. Nanti bagaimana, mudah-mudahan nanti di akhir dari bahasan arba'in kita diskusikan, tetapi intinya adalah bahwa harus diantara kita terpanggil bahwa ini rangsangan atau bahasa para ulama yang disebut targhib, agar kita punya semangat, agar kita terbangkit gairah bahwa ingkarul mungkar itu bukan sekedar kita mendengar resikonya, tetapi memang Allah janjikan sedemikian besar. Kalau saja kita dengar radhiyallahu anhum wa radu anhu, itu kan pahalanya para sahabat. Bayangkan kalau kita diberi peluang untuk mendapatkan ridha dari Allah SWT, kalau kita mendapatkan ingkar mungkar ini, maka sebetulnya bagi orang yang yakin, maka sungguh tidak ada keraguan. Oleh karena itu, teman sekalian, ini adalah pelajaran penting bagi kita. Mudah-mudahan menjadi semakin mengetahui, semakin bersemangat bahwa amar ma'ruf dan nahi mungkar itu harganya adalah sangat mahal. Dan karena mahalnya bahkan ada sebagian ulama yang memasukkan amar ma'ruf dan nahi mungkar itu ke dalam rukun Islam ke-6 karena begitu pentingnya. Tetapi tentu adalah yang kita masyhur kenal adalah 5. Jadi karena memang amar ma'ruf dan mungkar ini adalah sebetulnya dia adalah tonggak eksis, dan tidak eksisnya syariat Allah adalah terpaku pada amar ma'ruf dan nahi mungkar. Mudah-mudahan kita dapat mengambil pelajaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.